Saya dulu engineering, teknisi, lalu jadi supervisor, lalu saya jadi asisten eksekutif housekeeper yang nggak nyambung. Dan di tahun itu kita sampai punya kamar itu 85, sekitar 85 kamar. 85 kamar. Tidak mudah sih untuk dari bintang ke bintang itu sebenarnya tidak mudah. Cuman keinginan kita untuk memfasilitasi tamu, menyenangkan tamu, menyamankan tamu, itulah ya yang membuat semua persyaratan itu harus terpenuhi. Oke, dunia perhotelan saat ini di kota Cirebon semakin menggeliat, ya kan? Banyak hotel-hotel berbintang yang ada di kota Cirebon. Namun kali ini kita nggak akan ngomongin bintangnya, tapi kita akan ngomongin bahwa di kota Cirebon ini ada salah satu hotel yang memang heritage ya, kemudian punya sejarah yang sangat luar biasa. Karena ini sudah hampir 33 tahun lamanya melayani ya dunia perhotelan di kota Cirebon. Ya, Hotel Bentani Resident. Ini luar biasa. Ya, selamat datang kepada Bapak Komara dan Pak Sukana di podcast Dialog Indonesia. Sehat ya Pak ya? Sehat, semangat. Sehat. Ya. Sebelum kita mengawali perbincangan kita, mungkin boleh berkenalan terlebih dahulu dari Pak Sukana dulu, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Sukana. Saya lahir 10 April tahun 69, jadi udah tua sekali. Sekali Pak? Enggak. Iya, udah tua sekali Pak. Jadi saya di Bentani sekarang saya posisinya sebagai maintenance building manager. Jadi saya udah menemani Bentani atau saya berkiprah di Bentani udah 33 tahun Pak. 33 tahun? 33 tahun. Kata orang sih kalau ditanya berapa lama sih pasukan, saya jawab pasti saya kelamaan Pak jawabnya. Oh gitu? Iya, karena hampir seumur. 33 tahun, dari 89, 90 langsung sampai ke sini gitu Pak. Oke, awet ya Pak, awet ya? Awet Pak, iya Pak. Yang penting sehat selalu. Yang penting sehat selalu, siap. Ya. Oke, boleh. Sekarang tinggal Pak Komara, silakan. Boleh panggil nama saya dengan Koko. Koko, orang kebanyakan manggil Koko, tapi nama saya yang sebenarnya Muhammad Komara Nurjaman. Di Bentani, saya masuk 1 Desember 1997. Sebenarnya gini Pak, kalau saya ditanya udah berapa tahun? Saya nggak jawab udah berapa tahun, saya jawab dengan 1 Desember 97, hitung sendiri. Karena gini Pak, kalau orang hitungannya tahun 26 kayaknya tua gitu. Dan saya punya prinsip jangan pernah merasa tua Pak. Begitu juga dengan Bentani, harus refresh, jangan merasa tua gitu. Kalau tua kan kesannya tuh lapuk gitu. Lapuk, terus udah usang gitu usang gitu. Udah nggak kepake lagi. Nggak kuat, nggak semangat. Kita harus muda, tetap semangat, tetap refresh. Gitu, semangat Pak. Terus ya. Kita langsung aja nih, kita ngomongin Bentani Hotel and Residence di kota Cirebon. Ini salah satu hotel yang memang bilang bersejarah gitu kan, sangat sangat menginikan budaya juga kan, betul, ya kan. Kalau di Bentani itu dulu aja pernah ada kalau tamu datang pasti disambut dengan gamelan. Gamelan, betul Pak. Gitu ya. Betul. Di hotel lain belum tuh yang kayak gitu. Nah, mungkin sedikit cerita aja seperti apa sih perjalanan Bentani itu saat ini, mungkin siapa yang ngejelasin? Pak Sukana dulu. Karena nih yang lebih lama. Seniornya. Nanti barangkali mau ditambahkan Pak. Siap. Ya, Hotel Bentani sendiri itu 22 Oktober ya. Kita berdiri 22 Oktober 89 itu kan, itu masih berbentuknya untuk pelatihan. Jadi untuk pelatihan dulu kita diklat ya, semacam diklat dari Pertamina kita menerima. Nah, dalam perkembangannya itu tahun 90 itu baru kita ada 60 kamar, jadi fasilitasnya itu bintang 1 Pak. Bintang 1. Jadi 60 kamar, ada karaoke, ada segara yaksa, poolside kolam renang. Terus segara yaksa, kalau saya tafsirkan sendiri ya, jadi kan segara yaksa itu lautan. Jadi lautan, siapa aja boleh berkunjung dan diharapkan banyak yang berkunjung karena ini lautan. Jadi dari beberapa daerah, dari beberapa provinsi, mungkin dari beberapa negara juga bisa datang ke Bentani Hotel gitu. Lalu tahun 91 kita
naik ke bintang 2. Bintang 2 dalam progres bintang 2 karena waktu itu perkembangan hotel juga udah mulai jalan, lalu kebutuhannya juga mulai meningkat. Nah, kita mulai melakukan renovasi. Dan di tahun itu kita sampai punya kamar itu 85, sekitar 85 kamar. Lalu berkembang 92, ya kan? Lalu kita menjadi bintang 3. Sama dengan fasilitas kita nambah, fasilitas juga kita tambahin untuk mengakomodir kepentingan tamu, untuk mengakomodir kebutuhan tamu, dan kita juga sudah meningkatkan pelayanannya. Nah, lalu berkembang ke tahun berikutnya, itu kita menjadi bintang 3. Dalam bintang 3 itu kita udah menambah lagi fasilitas tuh. Kamar kita nambah jadi 95. Nambah lagi kamarnya? Nambah kamar, lagi 95 yang arah kalau kita biasa kalau di kalangan karyawan tuh yang area wing gitu. Itu tambahannya. Jadi ada tambahan sekitar 10 kamar jadi 95. Lalu tahun 2003 kita meningkat ke bintang 4. Bintang 4. Ya, bintang 4 karena kita juga membutuhkan pelayanan yang lebih prima, pelayanan yang lebih ekstra, dan tamu-tamu juga supaya kita berharap dengan ini bisa kembali lagi ke Bentani gitu. Oke, luar biasa. Berarti yang ngerti sejarah udah ya. Siap. Pasukan yang lebih dulu karena. Ada tambahan ya, barangkali miss. Gitu. Oke, udah cukup. Dari saya nambahkan boleh nggak? Boleh, silakan. Karena saya datangnya sesudah Pasukana di 97, 1 Desember 97. Nah, saya yang sangat ingat sekali itu Mei 98 kita kan krisis, Pak. Ya, betul. Iya, betul. Wah, krisis benar-benar sangat kacau, Pak. Opis pindah ke lantai 2, lantai 3 nggak dijual, restoran sepi. Tapi yang saya sangat salut, kita punya semangat sampai saat ini 2023 kita masih eksis. Bahkan kemarin kita di pandemi itu kita tetap eksis, Pak. Artinya kita tetap melayani tamu karena kita punya prinsip because you deserve very best. Jadi artinya Anda berhak mendapatkan yang terbaik. Ya. Selain itu kita juga punya prinsip tamu itu bukan sebagai tamu, as a family, Pak. Jadi mereka sebagai family. Makanya ada beberapa tamu yang mereka kenapa pulang lagi ke Bentani merasa pulang ke rumah. Karena seperti bertemu keluarga. Saya punya cerita itu proyek PJKA double track tahun berapa, Pak? Ya, 95 ya. 95 saya belum masuk, tapi di situ ada tamu namanya Mr. Charles Jangga. Dia orang Curaçao, negara koloninya Belanda di Karibia. 95, Pak. Bayangkan, Bapak 95. Sampai saat ini dia sering datang ke Bentani setahun sekali. Oke. Masih komunikasi. Masih komunikasi, masih WA sama saya, kirim tadi 3 jam sebelumnya saya kirim YouTube biasa. Hiburan. Oke. Dan gini, Pak, sorry. Dia pernah tinggal di Belanda 35 tahun, tinggal di Indonesia tinggal 5 tahun. Dia bilang gini, saya lebih suka pulang ke Indonesia, ke Cirebon khususnya, karena saya seperti pulang ke rumah. Oke, pulang kampung. Jadi itu yang menjadi ciri khas dari kami Bentani, yaitu tamu kita layani sebagai keluarga, Pak. Jadi akhirnya tamu tuh balik lagi seperti pulang ke rumah itu. Oke, itu yang luar biasa yang ya menjadi untuk signatur Bentani hotel ya. Betul. Nih, di berdua ini bapak-bapak ini kan termasuknya lama juga kan di Bentani Hotel. Mungkin dari Pak Sukana dulu. Apa nih yang bisa membuat bapak bertahan di Bentani? Nah, dari dulu saya bisa bertahan di Bentani itu karena kekeluargaan itu. Jadi kekeluargaan di antara karyawan, kekeluargaan di antara owner, lalu manajemennya, jadi bisa berbaur dengan apa ya? Jadi katakan berbaur dengan semestinya gitulah, bukan semestinya, setara gitu. Lalu kita dikasih kesempatan yang sama. Jadi dalam karir, dalam pengembangan diri, dalam kemampuan tuh dikasih kesempatan yang sama. Jadi tidak memandang bukan ke sara, tidak memandang etnis. Jadi kalau mampu ya sudah, kalau nggak mampu ya mohon maaf gitu kan. Jadi ada penilaiannya objektif lah. Itulah yang membuat saya masih bertahan. Lalu tantangannya selalu ada gitu kan. Karena dalam perubahan itu
kita dikasih tantangan. Bisa nggak sih kita menyesuaikan? Bisa kita meningkatkan diri? Bisa kita meningkatkan kemampuan dan lain-lainnya? Itu sih menurut saya sih. Oke. Dari berapa anak buah sampai sekarang berapa anak buah nih? Nambah? Kalau anak buah lebih nambah lah. Oke. Dari dulu nambah dari yang tergantung kebutuhan. Oh, tergantung kebutuhan. Ya, betul. Terus seberapa banyak sekarang anak buah? Sekarang sih kalau saya di maintenance building dan engineering itu ada 8. Oh, 8. Ada 8. Tapi ya itu, kita dikasih kesempatan untuk berkarir. Berkarir ya. Betul. Luar biasa. Nih, Pak Koko gimana Pak Koko? Kalau saya Pak, sesuai dengan prinsip saya tadi yang di awal, jangan pernah merasa tua. Artinya Bentani tidak pernah merasa tua, meskipun 33 tahun. Jadi artinya terus eksis dan terus berbenah kamar yang tadinya bisa dibilang maaf ya, jadul. Kita perbaiki terus dan akhirnya up to date. Restoran, kita Wijaya Kusuma kita baru aja renovasi. Parian udah ke Wijaya Kusuma belum? Oh sudah. Bagaimana? Luar biasa. Luar biasa. Nah seperti itu Pak. Jadi tidak ada kata tua, terus berbenah. Meskipun kita 33 tahun, oke 33 tahun. Tapi dalam segi pelayanan, dalam segi eksistensi, dalam segi produk kita tetap upgrade. Jadi artinya tidak ketinggalan zaman lah Pak. Meskipun maaf, Bentani satu-satunya di dunia. Karena cuma satu. Cuma ada satu, hanya ada di Cirebon ya. Cuma ada satu. Tapi maaf ya itu tadi orang Kursau, Karibia pulang ke Indonesia, pulang ke Cirebon, ke Bentani. Berarti kan satu-satunya di dunia sampai terkenal sampai ke Karibia. Nah di situ Pak. Jadi sesuai dengan prinsip saya, jangan pernah merasa tua. Artinya terus eksis, berbenah, terus merasa muda dan terus semangat. Itu Pak. Oke. Nah kemudian apa sih tantangannya nih selama ini bekerja di Bentani? Mungkin hampir puluhan 26 tahun. Ya 26 tahun gitu iya. kan. Untuk Pak Koko sendiri seperti apa? Seperti yang tadi disampaikan Pak Sukana, setiap orang diberikan kesempatan. Tapi itu tergantung orang yang mau belajar, mau menerima tantangan, kesempatan itu. Dan alhamdulillah saya bisa dibilang saya tidak pernah merasa pintar Pak. Saya harus merasa bodoh terus. Artinya saya harus terus belajar. Belajar. Karena kalau berdasarkan ayat suci kan, kalau diibaratkan pensil, ya itu pohon yang ada di dunia itu akan menjadi penanya. Kalau misalkan diibaratkan sebagai tinta, lautan yang ada di dunia itu kan sebagai tintanya. Artinya ilmu itu sangat banyak. Tergantung kitanya mau belajar atau enggak. Nah itu Pak yang membuat saya terus di Bentani. Dan saya menyayangi Bentani, ya saya kan di Bangket, jadi artinya saya bagaimana nih menyayangi Bentani, artinya saya harus treatment tamu-tamu saya sebagus mungkin, sebaik mungkin, artinya mereka mendapatkan ekspektasi mereka. Dan akhirnya itulah yang akan menjadi feedback buat kita, Bentaninya nanti akan dapat feedbacknya ya. Gitu, Pak. Oke, dari Pak Sukana sendiri, apa tantangannya Pak? Tantangannya banyak sih Pak. Jadi tantangannya selalu kita harus berubah terus. Dalam artian kita harus meningkatkan skill segala macam. Karena memang tahun demi tahun itu kebutuhannya terus berubah. Jadi kebutuhan tamu segala macam dalam pelayanan, makanya banyak sekali yang untuk tantangan ini juga di Bentani sendiri memfasilitasinya. Seperti misal karyawan yang kurang berbahasa Inggris, kita ada kelas Pak. Oh, ada kelas. Jangan kan bahasa Inggris. Sejepang. Ada kelas Korea. Kelas Korea ada. Kelas Jepang. Wow. Ya. Dulu kita pernah ada kelas Mandarin, Pak. Nah, sekarang karena belum dapat untuk mentornya atau untuk teachernya, kita kelas Mandarin ini belum ada. Dulu sampai ada kelas Mandarin. Jadi tergantung nih, Pak Kawat tadi kita yang mau belajar atau enggak. Itu tantangannya. Lalu diberi kesempatan yang tadi, diberi kesempatan yang seluas-luasnya, dan kita harus mampu menyesuaikannya. Itulah tantangan. Tantangan kita untuk belajar terus gitu kan, untuk upgrade kemampuan dan upgrade diri itu, Pak. Itulah tantangannya. Luar biasa banget nih Bentani ya. Artinya memang semua pegawai juga punya kesempatan bisa mempelajari banyak bahasa. Banyak bahasa, betul Pak. Betul. Oke. Karena Parian maaf gimana? Saya potong. Saking saya bangganya. Kalau saya menilik kepada sejarah, saya tadinya tukang sapu Pak. Tukang ngorek-ngorek toilet, saya sekarang menjadi manajer. Pak Sukana juga sama. Tukang ngukur-ngukur, tukang masang selang, sekarang jadi manajer. Itulah.
Kita diberi kesempatan, tergantung balik lagi mau belajar tidak gitu. Itu. Semua orang itu tidak akan tahu seperti apa kita ke depan. Ya, Betul, yang betul, penting Pak. kita Yang terus. penting bagaimana kita bisa berusaha dan punya loyalitas itu ya. Nah, itu, Pak. Itu, Pak. Keren banget. Ini menjadi motivasi dan inspirasi buat semuanya ya. Jadi jangan sempat punya rasa putus asa. Jangan, nggak boleh. Nah, kemudian di usia yang ke-33 tahun nih untuk Bentani sendiri. Sebenarnya mungkin masih banyak yang harus masih dicapai ya. Nah, kesan-kesannya apa nih untuk Bapak berdua nih? Kesannya ya luar biasa sih kalau untuk kesan. Karena dari saya bisa, yang saya rasakan bisa menyaksikan Bentaninya sendiri dari tahun ke tahun, ya itu bisa apa ya? Saya bisa mencatat sebagai sejarah untuk saya gitu. Dari Bentaninya, dari tahun ke tahunnya, perubahannya segala macamnya. Lalu tadi dari awalnya jadi teknisi, awalnya saya masih teknisi, diberi kesempatan dan beberapa kesannya sangat luar biasa lah. Saya dulu engineering, teknisi, lalu jadi supervisor, lalu saya jadi asisten eksekutif housekeeper yang nggak nyambung. Nyambung ya. Tapi ya itu, kita skillnya harus mau belajar. Tapi akhirnya tahu semua ya, Jadi Pak. lalu jadi eksekutif housekeeper saya. Dan saya pernah di HRM, Pak. Di HRM, di HRD. Nah itu juga saya pernah. Lalu saya di maintenance building. Jadi kesempatannya kita dikasih seluas-luasnya. Dan kitanya ya itu. Kesannya sayanya berkesan sekali itu dikasih kesempatan untuk belajar. Itulah, karena selain untuk kita diterapkan di hotel juga, untuk kita diri sendiri juga. Itulah peningkatan diri yang luar biasa gitu kan, untuk dikasih kesempatannya gitu. Jadi itulah. Iya. Gitu, Pak. Tidak bisa diungkapkan Ya, dengan betul. kata-kata ya. Susah menggambarkannya gitu. Jadi Oke. apresiasi sekali lah gitu. Oke, untuk Pak Koko sendiri seberapa? Sebenarnya sama juga sih, Pak. Artinya kita diberikan kesempatan seluas-luasnya, diberikan kesempatan untuk menjadi apapun yang kita usahakan gitu, Pak. Jadi kita sendiri balik lagi kita yang mengusahakan. Kalau saya mengungkapkan dengan kata-kata hanya satu, Pak, bersyukur. Artinya dengan semua kesempatan yang sudah dikasihkan, semua yang sudah pernah saya jalani, terus bisa dibilang kesuksesan bareng dengan teman-teman, melihat perkembangan Bentani yang awalnya cuman 85 kamar, yang bintang 1, bintang 2, bintang 3, sampai sekarang bintang 4, itu sangat-sangat appreciate sekali. Satu, yaitu bersyukur, Pak. Saya tidak lepas dengan kata bersyukur itu. Artinya saya juga tidak mau, Pak, Bentani hanya mencapai angka 33 sampai tak terhingga. Hitungan kan tidak terhingga, Pak. Itu mudah-mudahan jadi Bentani ya, Pak Sub, tetap eksis meskipun satu-satunya di dunia. Jadi dengan semangat kita grow apa masuk? Ya, bertumbuh. Karena kita untuk tahun ini jargonnya grow, Pak. Grow, coba bentar. Oke. Saya di belakang. Grow. Goal, reality, opportunity, dan will. Ini semua, Pak, yang mewakili tadi kesempatan. Iya. Ternyata ada di belakang. Jadi reality, terus ya. opportunity, balik lagi will, Pak. Will, kalau misalkan kita nggak ada keinginan, udah. Jadi itu grow itu yang menjadi landasan kita. Mudah-mudahan kita tidak hanya angka 33. Amin. Sukses selalu. Amin. Nah, ini yang lain juga pengen tahu nih. Dari luar nih, megah banget nih, ya kan, Bentani. Apalagi kalau nggak salah logo depannya udah ganti kemarin. Ganti, Pak. Ya. Lebih bright. Nice. Kalau malam tuh shiny lebih. Iya. Tapi orang juga pengen tahu nih, ada fasilitas apa aja di sana. Mungkin mau nggak? Silakan. Banyak, Pak. Sama saya, boleh. Ya, nanti gantian ya. Boleh, Pak Koko nambahin. Oke. Banyak sekali fasilitas yang kita udah tingkatkan. Kita ada kolam renang, ada restoran juga, ada beberapa restoran, ada restoran Thailand, lalu ada restoran Korea, ada restoran Jepang, dan semuanya otentik, Pak. Bukan fusion gitu kita enggak. Bukan ya? Bukan, otentik semua.
Jadi ada woku-wokunya, ada untuk Chinese-nya, Eropanya, jadi udah lengkap. Fasilitasnya kamar juga, yang square-nya paling kecil aja itu udah 19 meter persegi square-nya, paling kecil, yang standar itu. Lalu yang lebih besar lagi ada. Tipe kamar juga kita, ada yang paling tinggi Presiden Suite. Ada Presiden Suite-nya ya? Presiden Suite. Berapa kamar itu? Dari Presiden Suite kita ada 3 kamar. Oh, 3 kamar. 3 kamar, ya. Banyak sekali. Kalau misalnya mau arisan atau pertemuan bisnis, kita ada beberapa ruangan yang bisa dipakai. Kemudian mungkin kalau lebih mengundang lagi masyarakat nih Pak. Ya. Ini kan Bentani Hotel and Residence ini berubah dari bintang 3 ke bintang 4. Ya betul. Mungkin apa aja nih perubahannya Pak yang ada di Bentani Hotel? Perubahannya yang terlihat ya Pak? Iya, yang terlihat. Restorannya kita rubah. Hmm. Terus untuk fasilitas-fasilitas juga kita rubah Pak, disesuaikan dan untuk mengakomodir dari ekspektasi tamu. Terus untuk area belakang juga, kitchen juga kita rubah. Terus untuk segi dari skill juga kita terus upgrade. Untuk dari karyawan-karyawati kita upgrade terus. Yang seperti tadi Pak Sukana sampaikan, dari segi bahasa kita ada pelatihan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea. Dan untuk skill-skill yang lainnya seperti penguasaan komputer, barangkali ada yang belum terlalu menguasai, jadi semuanya dikasih kesempatan untuk belajar. Artinya dari sisi hardware-nya juga kita upgrade, dari sisi soft-nya juga seperti skill juga kita upgrade Pak. Jadi untuk bisa menjadi syarat kita mencapai bintang 4, kita upgrade semua, kita penuhi. Bahkan jadi kalau misalkan nilainya 70 misal, nilai 70 untuk mencapai minimal bintang 4, kita jangan minimal sekali gitu. Jadi kita harus 140. Jadi jangan sampai misalkan 70 itu minimal, enggak, kita harus naik. Jadi artinya gitu upgrade semua dari hard, dari fasilitas dan dari skill juga kita terus. Ya, persyaratan pun kita tingkatkan ya, karena memang itu standarnya. Standar dari bintang 3, bintang 4 ada perubahan. Misalnya seumpamanya kita harus menyediakan toilet di Pebble. Ya, lalu yang kecil-kecil tuh jalan masuk entries ya ke lobby, itu juga harus ada yang bisa dilewati kursi roda. Ya, lalu penunjuk arah segala macam. Memang itu sih persyaratan umum ya, persyaratan umum yang harus kita lakukan dan kita lengkapi. Untuk safety gedungnya, misalnya ada alarm kebakaran, lalu ada evakuasi, rute evakuasi, lalu di kamar juga kita terapkan untuk peta evakuasi kalau terjadi sesuatu. Lift juga kita sediakan 2, tangganya juga segala macam. Itulah memang persyaratan-persyaratan ya dari bintang yang maksudnya yang harus diikuti dari bintang 2 ke bintang 3. Sama halnya dari bintang 1 juga ke bintang 2, dari jumlah kamar juga. Karena sekarang sih kan penilaiannya kalau dari bintang tuh kita dilakukan penilaian mandiri dulu. Kita sendiri yang mengaudit, dinilai, nanti ada audit eksternal yang mengaudit apakah benar sudah terpasang. Lalu nilai tadi kan harus mencapai angka berapa untuk di bintang 4. Dan fasilitas apa yang kurang kita perbaiki. Tidak mudah sih untuk dari bintang ke bintang itu sebenarnya tidak mudah. Nggak gampang gitu ya? Tidak gampang Pak. Betul Pak. Cuman keinginan kita untuk memfasilitasi tamu, menyenangkan tamu, menyamankan tamu, itulah ya yang membuat semua persyaratan itu harus terpenuhi. Itu. Oke. Kira-kira ke depan masih banyak juga yang akan dibenahi ini di. Masih Pak, masih banyak Pak. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, jadi perkembangan daripada demand sama keinginan manusia kan terus naik, terus berubah. Jadi artinya kita mengikuti perkembangan itu, jadi kita tidak stuck berkembang, bertumbuh sampai di situ. Kita terus ngikutin. Jadi mengikutin sesuai dengan skala pertumbuhan itu. Jadi kita tidak hanya stuck. Jadi kalau saya rasakan Pak, ini 2023, saya dulu 97, wah sangat banyak sekali perubahan. Dari pelatihan skill, dari fasilitas juga kita upgrade terus. Ya itu tadi seperti yang disampaikan Pak Sukana. Nah mungkin juga setelah menjadi bintang 4, mungkin ada beban dan tanggung jawab untuk bisa mempertahankannya ya Pak? Pasti itu Pak, pasti. Betul.
Itu tantangan, itu yang namanya tantangan di mana kita naik, angin semakin tinggi, itu pasti tantangan. Tapi balik lagi, mau nggak? Will nggak nih? Kita punya kemauan nggak untuk mencapai kemampuan itu? Artinya dari situ kita terus bikin pelatihan. Jadi biar semangatnya bertumbuh, karakternya bertumbuh, mengikuti dengan pertumbuhan fasilitas dan pertumbuhan zaman gitu. Untuk kedepannya Bentani dan karyawan keseluruhan dan manajemennya berharap masih terus berkembang, masih menjadi hotel nomor 1 di Cirebon, ya kan, dengan perbaikan dan renovasi selanjutnya, dan ke depan masih ada renovasi di ada restoran yang akan direnovasi, lalu ada kamar juga akan direnovasi. Itu yang ke depan untuk menjawab tantangan tersebut. Jadi untuk kebutuhan tamu terpuaskan, terlayani dengan baik, itu yang kita siapkan. Kedepannya masih aja itu salah satu untuk mempertahankan bintang tadi, untuk mempertahankan kepercayaan, terutama untuk mempertahankan kepercayaan tamu lah, supaya tamu yang udah berkunjung ke Bentani mau balik lagi. Oke. Dari Pak Koko sendiri apa harapan kedepannya nih? Harapan kedepannya seperti yang tadi saya sampaikan, kita jangan cepat puas hanya untuk mencapai angka 33, Pak. Karena angka itu tidak terhingga, jadi terus. Tapi kita juga harus punya kemauan untuk bertumbuh, untuk belajar. Artinya keinginan manusia kan sejalan dengan teknologi, sejalan dengan status sosial, itu kan akan berubah naik, Pak. Nah di situ kita juga harus bertumbuh naik, Pak, bukan bertumbuh turun. Jadi artinya kita ikutin demand agar nanti kita tetap bisa eksis, Pak, untuk seperti tadi yang di awal, eksistensi kita sebagai hotel di Cirebon. Dan bila perlu, meskipun hanya 1, kita bisa terkenal sampai di dunia, Pak. Wih, keren. Sukses selalu buat Amin, Pak. Bentani Hotel and Residence bisa menjadi hotel yang paling nomor satu ya, iya. Paling top ya, Iya. Di Cirebon dan di dunia. Nomor 1 di Cirebon. Oke. Ya. Oke, terima kasih banyak Sama-sama, Pak Koko, Pak Sukana. Sama-sama, Pak Rian. Sehat selalu, Sama-sama. sukses untuk Bentani Hotel and Amin. Residence. Amin, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi dan datang Siap, lagi ke sini. siap. Kita Itu cerita-cerita dulu, Pak. lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Nah sekarang saya ke sini, nanti Bapak yang ke sana. Oh, iya. Nikmatin makanan kami. Siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, ya, terima kasih untuk yang sudah menonton Dialog Podcast. Keep positive and stay humble.